Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Nah, kembali lagi kita bertemu pada acara Obsesi Hati dan malam ini pembahasannya, kalau bagi saya pribadi ini akan saya dengarkan kembali dengan seksama. Kenapa? Sangat penting Karena ini. saya menyadari bahwa diri saya sudah lanjut umur juga. Apa judulnya malam hari ini? Judulnya Lansia Rasa Tidak Berguna. Saya terus terang waktu baca judul ini saya sedih loh ya. Betul. Lansia rasa tidak sedih. berguna. Saya berdoa Tuhan, nanti kalau saya sudah lansia beneran, kalau boleh saya tetap masih berguna lah, terutama untuk pelayanan pekerjaan Tuhan ya. Amin. Karena kalau dibilang tidak berguna nih, sedih banget. Makanya saya sangat menunggu nih pembahasan pada malam hari ini nih, supaya jadi pelajaran buat saya dan kita lah. Amin. Kenapa kita sudah memikirkan ini? Karena kita berdua menyadari bahwa kita sudah di atas 50 tahun sekarang ya. Sudah mendekati lansia. Jadi ini, dan saya yakin juga pemirsa di rumah akan memperhatikan dengan sangat seksama malam hari ini. Karena kalau kita sudah berumur di atas 50 nih, sudah mendekati lansia, saya yakin pelajaran pada malam hari ini pasti sangat penting buat kita semua. Amin. Sebelum memulai acara kita pada malam hari ini, kita akan membacakan ayat tema yang terdapat di dalam Mazmur 71 ayat 9. Mazmur 71 ayat 9, demikian firman Tuhan, "Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis." Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia Kau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami dapat mengikuti kembali acara Obsesi Hati. Berkati narasumber kami akan membawakan pembahasan yang sangat baik. Berkati para pemirsa yang menyaksikan acara ini, agar kami semua mendapatkan pelajaran yang penting yang dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Berkati semua jaringan dan peralatan dan kru yang melakukan memandu acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan Ibu. Shalom pendeta dan Ibu. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Selamat pagi di North Carolina. Baik, kita senang sekali kalau melihat wajah pendeta dan Ibu ya. Selalu semangat. Selalu segar gitu ya. Nah, puji Tuhan. Dan malam hari ini judul pembahasan itu Lansia Rasa Tidak Berguna. Saya rasa pendeta dan Ibu bisa memberikan tips-tips atau bagaimana rahasianya menjadi lansia yang berguna ya untuk semua pihak. Itulah sebabnya makanya narasumber pada malam hari ini pendeta dan Ibu Kuntaraf adalah narasumber yang sangat cocok. Betul. Ini sudah melalui semua ini ya. Makanya kita tidak sabar untuk mendengarkan pembahasannya. Silakan pendeta dan Ibu. Silakan. Baik, pemirsa yang berbahagia, ya mungkin banyak di antara saudara adalah lansia. Kami juga lansia. Ya, kami sudah pensiun 10 tahun yang lalu. Ya. Dan kami ya tahun depan sudah 80 tahun ya umur kita ya. Tua jadi sudah termasuk lansia ya. Dan kami dapat mengerti kalau sebagian merasa tidak berguna, ya. Kemudian ini penting sekali untuk para lansia untuk belajar bersama-sama dan juga kepada generasi yang lebih muda, ya, yang mengetahui bahwa kita satu waktu akan tiba kepada ya fase lansia seperti kami. Oke. Jadi itulah sebabnya kita bahas tadi. Dan tadi sudah dibacakan, ini disebutkan doa lansia. Sedih ya doanya, sangat sedih. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Memang sangat sedih ya doanya. Tapi itulah seruan daripada yang ditulis dicatat dalam Mazmur 71 ayat 9. Dan kita sangat bersyukur oleh sebab Tuhan kita tidak akan meninggalkan kita di dalam masa kita sebagai orang lansia tua. Ya.
dan kita masih tetap bisa berguna. Tetapi kita coba lihat beberapa poin yang menjadi penyebab depresi lansia. Apa Ya. saja penyebabnya? Yang terutama masalah kesehatan. Kita sudah nggak lincah lagi dari dulu. Saya lihat anak saya itu, aduh, bukan main. Lari sini, lari sana, baru siap operasi, masih bisa sediakan khotbah, masih bisa ini. Saya bilang, waduh, kok pakai gitu. Tapi saya bilang kepada dia, saya lihat kamu, saya capek. Saya bilang. Dia Dan sangat aktif aktif sekali. sekali. Ya, operasi berapa 1 minggu? Iya, ini hari sebenarnya dia harus free, tapi dia masih operasi. Katanya mami, saya ada 3 robotic operation ini hari. Jadi, tapi kita yang sudah tua ini sudah jalan pun pelan-pelan, nggak kayak dulu cekatan ya, cepat-cepat jalan. Sekarang sudah pelan-pelan jalannya. Jadi masalah kesehatan bisa menjadi Masalah penyebab kesehatan, depresi berkurangnya tujuan hidup. hidup. Kira-kira tujuan hidup itu untuk apa ya? Iya, Kemudian kadang-kadang kesepian iya, dan isolasi, apalagi kalau misalnya pasangannya sudah meninggal, iya, berkabung anak-anaknya terus. sibuk, cucu sibuk, terjadi Iya, kesepian. Ya, iya, ini bisa membuat depresi, iya. berkabung oleh sebab ya kematian yang dikasihi. Kemudian Merasa kecemasan dapat disebabkan karena takut kematian, masalah keuangan dan kesehatan. Aduh, kalau saya mati ini gimana ya? Bagaimana keuangan saya cukup nggak? Ada teman kami, dia juga dokter, sampai dia tanya, uang saya cukup nggak untuk sampai saya mati? Dan mati saya sudah dia dokter, dia nggak oke, nggak bisa untuk untuk apa artinya save up ya sampai dia bisa berani menanyakan pertanyaan ini. baik, jadi kita ingatlah janji Tuhan. Apa yang dikatakan oleh janji Tuhan dalam Mazmur 92 ayat 12 sampai 15? Iya. Orang-orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi di sini dikatakan pada masa tua pun masih berbuah. Wah, luar biasa sekali. Kita kadang-kadang lihat suatu pohon buah-buahan sudah kelihatan Sudah besar, tua. sudah tua, tetapi masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ini janji Tuhan. Kalau begitu kita tidak perlu harus katakan merasa tidak berguna. Iya. Sebab kita masih bisa berbuah di masa tua. Oke. Iya. Ada lagi beberapa janji Tuhan. Misalnya Amsal 3 ayat 2. Ya, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Tuhan sudah menjanjikan, biarpun kita sudah lansia, ya, tapi bisa diberikan kepada kita apa? Kesejahteraan, ya, umur yang panjang. Kemudian apa yang dikatakan dalam Amsal 16 ayat 31? Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Waduh, Jadi ini tidak benar-benar. perlu khawatir kepada masa tua. Nah, pandangan umum faktor yang membuat lansia bahagia itu adalah apa? Kalau dia punya Beragam kegiatan, itu menyebabkan dia Ya. berbahagia. Ya. Terus banyak teman. Ya. Teman sini, teman sana. Kami punya banyak teman di gereja. Kami ada Forever Young Group. Ya, kami nggak mau bilang kami orang lansia, tapi Forever Young. Forever Young, ya. Ya. Terus kita kru sama-sama selalu. Dan kemudian ada teman juga di Bible Study Indonesia. Banyak dari kelompok manapun orang Kristen berkumpul dan kita kumpul dan kita juga memberikan penataran kepada mereka. Jadi senang ya. Jadi kita bahagia karena banyak teman. Kemudian rasa dibutuhkan. Itu sangat penting sekali bahwa dalam masa tua walaupun tubuh lemah masih dibutuhkan. Bisa Oke, dipakai, masih bisa bisa berbuat sesuatu. Iya, bisa antar cucu. Kemudian kesempatan menambah pengetahuan. Ya. Terus ini Jonathan tetap dengan Saya belajar setiap hari menghafal itu Chinese character. Susah sekali itu kan. Bagian-bagian kemudian bagian dari satu komunitas, ya, itu penting sekali. Iya. Nah, faktor yang mengganggu kebahagiaan adalah apa? Kembali kesehatan tadi, ya, rasa kesepian, rasa bosen, ya. Tidak memiliki tujuan hidup, takut dengan kematian, kehilangan orang yang terdekat. Ini yang biasanya mengganggu kebahagiaan kita. Oke. Nah, untuk itu apa yang dapat membuat lansia bahagia, ya? Ya. Kembali
kepada faktor yang tadi, positifnya adalah mempunyai kesehatan yang baik, Nah, terus itu kita harus mempunyai hubungan yang hubungan baik. baik dengan anak-anak, dengan cucu-cucu, dengan tetangga ataupun dengan family, itu memberikan kebahagiaan. Ya, terus keuangan yang mapan. Ya, jadi Jadi tidak tergantung kepada kepada anak. anak ya. Ya, Jadi jadi kadang-kadang kalau tergantung kepada anak itu membuat harga diri sang bapak atau sang ibu itu merasa jadi rendah, minder. ya Ya, minder, ya. Jadi kita harus mempunyai suasana di mana kita tidak tergantung kepada anak, ya. makanya kita sudah memberikan satu presentasi di Obsesi Hati, bagaimana caranya kita bisa save up, ya, bisa kita Menabung. Oke, itu sampai di penting hari sekali. tua. Kami tidak tergantung kepada anak. Rumah Iya, kami berbeda, ya. iya, Anak kami 15 menit dari sini, ya. iya. Dan Dan dia kami juga katakan dia tidak perlu uang kami pun juga tidak perlu uang dia. Jadi kita bisa hidup dengan mandiri. dengan mandiri dan kami Ya, punya uang hasil banyak bisa dibantu untuk pekerjaan Tuhan, ya. ya, Jadi tetap berguna. ya, Kemudian kesehatan mental yang baik penting ya. sekali. Banyak sekali orang tua yang makin tua makin Jadi pelupa, lupa, ya, akhirnya jadi pikun, ya. ya. Jadi nggak Waduh, kenal orang. ya, Ada tidak. lagi yang tanya sama, nah, kamu siapa? Dia tanya kepada suaminya. Bayangkan, jadi memang menyedihkan sekali. Ada yang bilang cucu, kamu anak siapa? Padahal dia punya cucu sendiri. Jadi itulah mental yang sudah berkurang, ya. Kemudian mempunyai berbagai pencapaian, Ya. ya. Jadi walaupun usia Lanjut lanjut, ya, tetap, apakah tetap, ya. menulis, Ya. apakah memberikan presentasi, apakah memberikan konsultasi, Ya. apakah belajar, itu masih masih terus door and door, ya. Bisa Gitu. mencapai sesuatu. Kami senang oleh sebab sesudah pensiun kami bisa menghasilkan 2 buku. Iya. 2 buku yang sekarang beredar Ada di di seluruh Indonesia. Indonesia. Ya. Oke. Kemudian tetap mempunyai pencapaian, jadi tetap bersekutu dengan Tuhan. Ini adalah rasa yang sangat penting, ya, Iya. yang membuat kita berbahagia. Nah, Nah, sekarang kalau begitu, lansia dapat tetap berguna. Ingat tujuan hidup kita ini adalah apa? Kita lihat Kolose 3:17. dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan Hmm. atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini adalah tujuan hidup yang sangat penting, Ya. yaitu perkataan dan perbuatan itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kita hidup adalah untuk memuliakan Tuhan dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ini untuk kesempatan untuk hidup, ya. Ya. Jadi kita masih tetap berguna. Ya. Nah, ini adalah hal yang panjang sekali ayatnya. Mungkin saya berikan intinya saja. Ingat pengalaman Kaleb, ya, Ya. di dalam Yosua 14 ayat 10 sampai 12, ya. Bagaimana, ya, dia berkata kepada Yosua, ya, Kepada eh, Tuhan. Kini sudah 40. sudah 45 tahun lamanya sejak mereka meninggalkan Mesir, ya. Dan pada waktu itu disebutkan bahwa hanya Kaleb dan Yosua yang akan bisa memasuki akan tanah Kanaan. Dan sekarang dia sudah 85 tahun, ya. Kemudian apa yang dia katakan, ya, di sini dikatakan seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk, ya. Jadi walaupun umur 85 tahun, kita masih 5 80 tahun lagi, ya, baru 80. Jadi dia masih katakan, ya, masih siap untuk berperang. Sebab itu dikatakan, berikan kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang-orang enak dan kota-kota besar yang berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang dihiraukan Tuhan. Luar biasa, ya. 85 tahun dia masih siap berperang, ya. Luar biasa, ya. Oke, lansia dapat tetap melayani, ya. Apa yang terjadi dalam Lukas 2:36 sampai 37? Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Wah, 84 tahun, ya. Luar biasa. Luar biasa. Oh, kita masih 4 tahun lagi. Jadi kita senang bahwa dia masih tetap memberikan pelayanan
di Bait Ibadah, ya, Allah, iya, Bait Allah. luar biasa. Oke, Hmm, janji Tuhan untuk memimpin lansia, ya. ya, supaya kita tetap berguna. Apa yang Iya. dikatakan dalam Yesaya 46 ayat 4? Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa tuamu aku menggendong kamu. Waduh, hebat sekali Tuhan menggendongkan kita. Jadi kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus putus asa? Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kita rasa sangat dihiburkan baca ayat ini. Ya, kemudian apa yang dikatakan Kejadian 28 ayat 15, ini perjalanan pada saat Yakub menuju ke Haran. Ya, apa yang dikatakan Tuhan kepadanya? Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Waduh, hebat sekali, sangat menguatkan ini perjanjian Tuhan kepada kita melalui Kejadian 28 ayat 15. Dikatakan aku tidak akan meninggalkan engkau, luar biasa, melindungi engkau, menggendong. Ya, luar biasa. Jadi kalau begitu, ya, kita lansia pun dipimpin oleh Tuhan, kita bisa dapat berbuat sesuatu. Salah satu, jangan berhenti berbuat baik. Ya. Galatia 6 ayat 9-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi jangan jemu berbuat baik. Kapan? Bukan hanya masa Sekarang. muda, tetapi Biarpun sudah tua. sampai sudah tua jangan jemu berbuat baik. Iya. Ya. Kemarin ada juga minta tolong sama kita, ya. Jadi kita berikan pertolongan juga. Iya. Tetap berbuat baik di masa tua. Apa yang dikatakan dalam Filipi 3 ayat 13-14? Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tetap tidak berhenti, berjalan terus dalam peperangan iman, tetap melakukan sesuatu yang terbaik untuk hidup kita masing-masing. Nah, kita harus ingat bahwa Tuhan terus memimpin sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kesudahan. Sampai kesudahan. Jadi kita tidak usah takut. Apa yang dikatakan dalam Filipi 1 ayat 6? Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Luar biasa. Tuhan sudah pimpin kita. Kapan? Waktu misalnya saya dibaptiskan itu adalah 61 tahun yang lalu. Sebelum itu Tuhan sudah pimpin juga. Kemudian saya masuk sekolah. Sesudah sekolah, kemudian melayani pekerjaan Tuhan untuk 44 tahun. Kami punya gabungan itu 80 tahun. Ya, 80 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi sudah itu bagaimana? Apa berhenti? Enggak. Tuhan sudah memimpin setiap hari, ya. Tuhan bisa memimpin, masih bisa menulis, bisa memberikan presentasi ini. Ya. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita masing-masing. Ingat pimpinan Tuhan, ya. Jadi kita harus selalu ingat bagaimana Tuhan sudah memimpin kita. Ini pengalaman hidup kita. Mazmur 43 ayat 5. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Jadi ini flashback, ya. Lihat apa Ingat yang Tuhan sudah pimpin masa lalu, ya. Jadi kalau begitu Tuhan pimpin juga sekarang ini. Kemudian ada janji yang lain dalam Mazmur 37:25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang yang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Wah, ini satu penghiburan bagi kita, bahwa bila mana kita tetap berpaut kepada Tuhan, Tuhan akan selalu melihat dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita sampai kepada anak-anak dan cucu. Luar biasa. Jadi kita tidak usah khawatir. Nah, banyak yang berkaya di usia senja. Iya. Kita ambil beberapa contoh di sini. Ya, pada umur 76 tahun di tahun 1942, H.G. Wells selesaikan dokter dissertation-nya dan mendapatkan Doctor of Science dari London University. Bayangkan umur 76 tahun baru kelarkan dokternya. Hebat sekali semuanya yang masih kerja. Kami pun ada teman
yang di General Conference. Dia sudah mau pensiun, tapi tetap dia masih ke sekolah untuk mendapatkan doktoratnya. Dalam hati saya, wah semangat anak ini, semangat kawan ini hebat sekali. Tapi ada teman-teman yang lain, sudahlah, sudah mau pensiun kok masih ambil Sudah bau doktoratnya. tanah. Iya itulah. Tapi dia terus semangat sampai dapat dokternya. Nah, ini nenek Moses ya, usia 80 tahun pada tahun 1940 menunjukkan lukisannya yang pertama di eksibisi. Bayangkan 80 tahun. Waduh, saya seperti tahun depan saya sudah 80 tahun. Kalau saya baru lukis itu, ya kan baru belajar melukis. Ini lukisannya yang dia buat umur 80 tahun ini, dia masukkan di Pertama exhibition. kali, dan sesudah itu untuk tahun-tahun berikutnya dia terus memberikan apa? Pertunjukan Exhibition, di ya, exhibition. pameran lukisan. Iya. Kemudian dalam usia 80 tahun 1789 Ben Franklin menemukan Bifocal glass. glasses. Lihat jauh dan lihat dekat. Luar Waduh. biasa sekali. Kemudian tahun 98, apa yang terjadi dengan Dimitrion Yordanidis? Ya, selesaikan maraton. Waduh, 98 tahun. Biarpun jalan pelan-pelan tatate, tapi dia bisa selesaikan maraton di Athens, di Greece. Ya, Dan dia lebih dari 23 miles. yang luar biasa lagi, Alice Pollock dalam usia 102 tahun publikasikan bukunya yang pertama ya, Portrait of My Iya. Victorian Youth. Waduh, luar hebat. biasa. Kemudian Ini Kokichi Aku Jawa. ini orang Augusta. tertua. Baru ini Agustus 5, barusan aja ini berapa bulan, Agustus 5 2025. Dia sudah umur 102 tahun. Kalau kita lihat bagaimana dia jalan, dia tinggal nginap 2 hari ya, 2 malam di waktu mau sampai ke Mount Fuji, nggak kuat kan. Jadi malam pertama dia nginap, terus dia jalan lagi besoknya, terus dia nginap lagi malam kedua, terus udah mau akhirnya dia punya anak dan dia punya cucu bilang, ayo kakek teruskan, kasih semangat. Akhirnya dia capek sampai sekarang dia mendapat ini Penghargaan. Inilah penghargaan. fotonya ya. Foto Luar penghargaan. biasa, 102 2 tahun naik gunung Iya. Mount Fuji. Wah. Kalau gitu ada sesuatu yang berguna yang dapat dicapai di usia lansia. Iya. Nah sekarang berbagai kegiatan masa pensiun untuk merasa berguna. Iya. Yang pertama dengan sendirinya harus Mengambil waktu dengan Tuhan. Ya. Sebab Tuhan Iya. yang memberi kekuatan. Bayangkan kita baca saja ayat-ayat tadi ya, bagaimana Tuhan menggendong kita. Tuhan akan memeliharkan. Biarpun kita sudah jalan setengah-setengah mati, nggak selincah dulu, tapi ingat Tuhan mau memimpin kita. Tuhan sampai mau menggendong kita kalau perlu. Kemudian Waduh. yang kedua relawan untuk kegiatan pelayanan. Kita ya. lihat sekarang banyak sekali di General Conference juga ada dokter suami istri sudah tua kan nggak bisa operasi lagi, jalannya pun pelan-pelan. Kerjalah dia, dikasihlah satu kamar di mana dia bisa buka amplop, kasih isi-isi itu pengumuman yang di datang tempat dari itu. General Conference. Ya, lalu biar mereka bisa kirimkan dan kemudian dikasih makan. Mereka jadi suami istri dapat makan 1 kali di kafeteria. Kan lumayan kegiatan pelayanan. Jadi kita cari pekerjaan pelayanan. Banyak sekali. Ada yang Iya. bagi-bagi makanan kepada Iya. homeless. Ya. Iya. Saya punya teman selalu ya oleh sebab di Washington DC sana ya ada kegiatan bagi makanan untuk mereka yang homeless yang Iya. tidak punya rumah. Iya. Ya, itu bisa dibuat ya. Ada yang sudah nggak bisa jalan terlalu banyak ya, sebab kita kan memang makin tua kan sudah makin payah jalan. Ya, dia pergilah kerja entah bikin voluntary untuk kan ada sumbangan-sumbangan pakaian ya, sumbangan pakaian itu perlu dijahit lah, kurang kancingnya. Nah, dialah jahit lah kurang kancingnya. Jadi ada pelayan Itu selalu hal yang dapat dibuat di di masa masa tua. lansia. Ya. Ambil kelas untuk menambah pengetahuan. Ya, Iya. saya ambil kelas. Nanti malam saya ada kelas. Kelas Chinese ya. Iya. Jadi saya punya Chinese class dan saya menghafal itu huruf-huruf ya berbagai macam kalimat dan Iya. saya harus presentasi ya, nanti malam. Oke. Iya. Terus Kemudian belajar jarak ya, jauh. sekarang ya, nggak jadi yang masalah saya ikuti itu adalah jarak jauh dengan ya. video Ya. Zoom. Zoom. Oke. Nah, terus bergabung dengan klub, menambah teman baru. Wah, kita banyak dapat teman baru karena ikuti klub-klub. Apakah itu klub perkumpulan belajar Alkitab, apakah klub itu untuk orang-orang tua.
Jadi kita tambah teman, jangan kita terus-terus teman-teman yang lalu aja. Ya, Ya. kami dekatin itu Bible Study Indonesia, ya, Bible Study Indonesia, dan saya pun diminta untuk berbicara, Berapa ya. kali sudah bicara? Saya hitung-hitung sudah 25 kali berbicara. Terus kita bilang, mereka mengajak kami, ayo kita cruise sama-sama. Kami juga cruise sama-sama dengan teman mereka, ya, teman yang baru ini. Jadi kita ada tambahan teman gitu Iya. ya. Mengambil waktu dengan cucu. Wah. Jadi ya sekarang kami ya hampir berapa 3 kali seminggu, Iya. ya, Tapi untuk tadi pagi ada cucu anak tulis bilang, "Mami tolonglah antar ini cucu untuk mereka punya ini." Kebetulan dia sebenarnya hari Senin selalu pray, tapi ini kali karena terlalu banyak orang yang minta dia untuk operasi, jadi ini hari dia ada sampai beberapa robotik operasi sehingga dia tidak bisa mengantar cucu. Jadi dia bilang, "Ambillah waktu untuk mengantar kami punya cucu." Ya kami bersedia saja, memang sudah lansia kan untuk menolong satu sama lain. Oke, olahraga yang teratur sangat penting sekali supaya kita tetap sehat. Perjalanan melihat alam, Wah, ya, dan itu. melihat luar biasa ya kasih Tuhan yang begitu besar, Ya. ya. Terus ikut dalam kelompok senior citizen. Ini tahun depan kami senior citizen akan pergi ke Portugal, ke Maroko. Sudah tua-tua semua, kakek-kakek, nenek-nenek. Tapi ya kami ikut Iya, kelompok itu. semua pensiunan dari Jena Jena Conference. Conference. Ya, jadi umur kami adalah yang di atas 80 lah. ya sekitar 80 tahun. Terus yang Perjalanan teman-teman lama, Iya. ya. Kami selalu reuni, misalnya tahun lalu kami reuni dari Gereja Naripan Bandung, ya. Iya. Ketemu dengan teman-teman, ya. Iya. Wah, teman-teman 60 tahun yang lalu, saya dibaptiskan 61 tahun yang lalu. Iya. Dan 2 bulan yang lalu kami cruise juga dengan teman-teman saya waktu SMA di Singapura tahun 60-an. Bayangkan sekarang sudah banyak, sudah pensiun semua pada 80 tahun, ya. Jadi kita ambil waktu perjalanan. Ya. Belajar hobi baru. Itu kita dulu selalu hanya bilang sama koki masa ini dan ini. Kami kalau kakak saya sudah datang dari Southern Pines juga 1 jam 25 menit dari tempat kami. Wah, kita masak. Mulai masak segala bikin macam. curry puff, bikin apa, pokoknya kami belajar lah semua, bikin risoles, bikin apa semuanya. Oke, kemudian menjadi mentor untuk generasi muda sangat penting sekali. Iya. Bekerja paruh waktu, ya, ada yang kerja part time. Banyak sekali sekarang tawaran-tawaran kepada kami kalau kami mau kerja paruh waktu, ya. Tapi kami tidak layani oleh sebab kami memang sibuk dengan segala macam kegiatan. Terus berkebun, tanam-menanam. Nah sekarang karena sudah mulai musim dingin di kami punya tempat ya nggak bisalah tanam kangkung. Tapi pada waktu summer kita bisa tanam kangkung, bisa bikin daun bawang dan sebagainya. Kemudian eksplorasi dunia dengan cruise dan sebagainya. Ini berkebun tanam menanam itu enak sekali. Jadi menunjukkan bahwa kita masih berguna. Saat yang sama pada saat kita makan misalnya sayur kangkung, itu nikmat sekali sama hasil tanaman kita sendiri. Ya. Maka petik apel, ya, petik apel. Oh iya, kami senang sekali rasanya karena itu lebih daripada lebih puas daripada beli apel di toko-toko, ya. Oke. Kemudian cruise kita sudah sebutkan, belajar dan mencoba berbagai masakan baru sudah disebutkan juga. Menulis biografi. Nah, ini kami sudah memulai. Kalau menulis buku ya kita sudah buat dari dulu, dari tahun 80-an. Sudah ada 13 buku yang kami tulis, ya. Kemudian nah ini biografi oleh sebab ada permintaan, ya, tolonglah buat biografi. Paling sedikit 2 orang meminta kalau boleh tulis ada pengalaman-pengalaman ini. Jadi kami sudah mulai. Iya, terus kemudian kita lihat membantu berbagai proyek gereja atau sosial. Kami mendirikan 10 panti asuhan. Itu ya kita bantu panti asuhan anak-anak. Kita senang lihat anak-anak yang tadinya tidak ada harapan tapi sekarang bisa menjadi orang yang anak-anak yang tidak punya rumah, yang tinggal di kolong jembatan untuk 2 tahun, artinya tidak sekolah untuk 2 tahun, kemudian akhirnya menjadi seorang perawat. Luar biasa. Kemudian menulis berbagai situs untuk belajar hal yang baru, ya.
dan pastikan hidup yang seimbang untuk pengembangan fisik, mental, sosial, dan rohani. Nah, jikalau kita buat itu semua, maka kita akan merasa berguna. Baik, kesimpulannya, lansia masih bisa berkarya dan tidak perlu rasa tak berguna. Ya. Yang penting usahakan pola hidup sehat. Biarpun sudah tua, exercise, makan makanan Gerak sehat. badan, ya. Pelihara hubungan yang baik. sesama, ya, Sesama dengan lain. teman, famili, dan anak dan cucu. Usahakan membuat keuangan yang mapan, ya. Jaga kesehatan mental yang baik dan tetap mempunyai berbagai pencapaian. Banyak hal yang lansia dapat buat di usia senja. Jadi yang sangat penting adalah hidup bersyukur dalam Dalam segala segala situasi. Apakah waktu kita muda, apalagi sekarang sesudah kita lansia. Baik, Tuhan memberkati para lansia untuk tetap berbahagia sampai akhir umur hidup masing-masing. Ya. Luar biasa. Baik. Wah, Pokoknya yang saya tangkap itu adalah yang pertama adalah jaga supaya pada waktu kita usia lansia kita sehat. tetap sehat, ya, Ya. tetap bisa melakukan aktivitas lah. Jangan kita sudah tidur di ranjang nggak bisa ngapa-ngapain, kalau bisa jangan. Yang kedua, keuangan harus mapan supaya jangan menyusahkan anak. Nah, yang ketiga ini yang menarik, harus aktif dalam berbagai kegiatan, Iya. terutama pelayanan, ya, pekerjaan Tuhan, ya. Perkumpulan. Tapi yang terutama adalah mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Iya. Itu yang penting, ya. Betul. Wah, luar biasa. Terima kasih pembahasannya pada malam hari ini, Pendeta dan Ibu, ya. Saya Luar sendiri biasa. merasa terberkati dan Mama juga pasti terberkati, ya. Ya, kita sudah ada persiapan ini, ya, sebelum kita memasuki usia lansia betulan ini, ya. Saya akan ingat terus itu yang tadi, ya. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita akan ikut yang satu ini. Kembali lagi di Obsesi Hati dan kita akan masuk ke segmen yang kedua. Ini segmen yang sangat spesial di episode kali ini dengan topik yang sangat luar biasa. Dan pada segmen yang kedua ini kita tidak hanya berdua. Ya, kita kedatangan dua orang bintang tamu yang sangat luar biasa juga. Ya, siapa bintang tamu kita? Narasumber kita. Pendeta dan Ibu Kuntara. Kenapa kita minta mereka menjadi bintang tamu? Karena mereka sangat cocok, ya, dengan topik pada malam hari ini. Banyak sekali, ya, saya bukan ini, ada narasumber yang belum ada pengalamannya, ya memang bisa menjadi narasumber, ya. Tetapi ini pengalamannya memang berdasarkan fakta berbicara gitu, ya. Jadi apa yang dibicarakan ini sesuai dengan fakta. Nah, itu yang enak kita dengar, ya. Dan oleh karena itu kita undang mereka juga menjadi bintang tamu di segmen yang kedua ini. Jadi Pendeta dan Ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang tentunya kita sangat berharap mendapatkan jawaban dan masukan atau nasihat, ya, dari pengalaman Pendeta dan Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, pertanyaan yang pertama. Apakah Pendeta dan Ibu pernah merasa tidak berguna atau kehilangan tujuan hidup? Dan apa yang biasanya dilakukan untuk bangkit dari perasaan itu? Nah, silakan Pendeta dan Ibu. Apakah pernah ada satu situasi merasa nggak berguna atau tidak pernah sama sekali? Silakan. Jawabannya adalah tidak pernah. Luar biasa. Puji Tuhan. Sama sekali tidak pernah. Oleh sebab kita tahu tujuan hidup dan kita tetap sibuk, ya. Setiap hari, ya, Selalu kerja. ada kegiatan. Ada kegiatan. Kita kirim renungan setiap hari, ya, kita buat renungan dan kirimkan, ya. Saya buat, kemudian artinya kami berdua, ya, edit, kemudian kita Kirimkan ke Indonesia, untuk dan kemana-mana, bikin video. dibuat videonya, ya, itu tiap hari. Kemudian Ini obsesi hati kan selalu harus hari cari. Senin, ya, hari Senin untuk obsesi hati, hari Selasa saya ada Bible study dengan Oral Channel, ya. Kemudian sering ada counseling untuk mereka yang mau menikah. Kemudian kapan lagi, hari Sabtu, hari Jumat juga PGSSI. ada Persatuan Guru-Guru Sekolah Sabat seluruh Indonesia, artinya
pakai Tapi yang Zoom. ikut orang dari Eropa ataupun dari Amerika juga, Amerika Belanda, ikut, ya. Belanda. Jadi kita sibuk dengan persiapannya dan dengan kegiatannya, ya. Iya, jaga cucu lagi. Jaga cucu. Jadi kalau dikatakan bahwa pernah punya perasaan tidak berguna, jawabannya adalah nggak pernah. Luar Terima biasa ya. Saya jadi tertarik nih, karena ini kan memang bintang tamu kita, jadi host boleh boleh nanya dong ya. Saya melihat pendeta dan ibu ini banyak sekali kegiatannya. Padahal di lain sisi, pendeta dan ibu sudah lanjut usianya. Dan kita tahu kalau orang yang lanjut usia biasa stamina sudah jauh menurun. Bahkan mungkin emosional mungkin bisa jadi jauh menurun karena sudah tua, sudah lanjut usia kan. Tetapi saya lihat pendeta dan ibu ini sangat aktif dalam pelayanan. Apa yang menjadi motivasi itu yang sehingga membuat rasa capek, rasa bosan, rasa yang lain-lain itu hilang gitu dalam diri pendeta dan ibu, sehingga tetap selalu semangat kalau ada yang ayo pelayanan pendeta selalu semangat. Nah, itu gimana tuh? Karena biasanya kan kembali orang lanjut usia biasanya kan Yang udah muda-muda aja malas-malas, lah. udah malas-malas kan, udah capek, udah Iya, gini. Nah ini betul. pendeta dan ibu saya nggak melihat hal seperti itu. Nah apa nih kira-kira? Silakan. Ya, kita harus ingat bahwa apa yang kita buat itu adalah untuk Tuhan. Bukan Ya. untuk diri, untuk Bukan untuk diri memuliakan sendiri, diri. bukan untuk memuliakan diri. Iya. Ya. Jadi kapan saja diminta, ya itu kita harus mempunyai suatu komitmen, ya. Oleh sebab kalau kita punya komitmen untuk membantu pekerjaan Tuhan, komitmen itu tidak terbatas kepada waktu, tidak terbatas kepada tempat ataupun keadaan atau situasi, ya. Misalnya hari Sabat pagi di Indonesia, hari Jumat malam di sini, ya. Saya diminta untuk bicara di Oral Oral Channel. Channel, ya. Itu adalah renungan pagi sebelum Ke gereja. ke gereja, ya. Jadi ya saya buat sesuatu pelajaran, ya kemudian hadapkan itu adalah untuk Tuhan, ya. Kita mengambil bagian ini semua bukan oleh sebab uang, sebab semuanya kita adalah sukarela. Sukarela, pelayanan sukarela. Pelayanan di Hope Channel ini kan semuanya sukarela, ya. Kemudian semua ini kegiatan semua sukarela, bukan oleh sebab uang, bukan oleh sebab popularitas, ya. Sebab Tuhan yang meminta kita bukan menonjolkan diri. Iya, enggak bilang, pilihlah saya Iya. supaya saya bicara di Hope Channel terus. Iya, Enggak. iya. Jadi oleh sebab kita buat itu didorong motivasi untuk bekerja untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka kita akan selalu bersukacita di dalam pelayanan, Iya. ya. Bergembira selalu. Terima kasih Tuhan masih dalam usia begini masih bisa memberikan presentasi. Bukan dulu presentasinya wah di depan beribu-ribu orang. Tapi sekarang ini melalui Zoom aja kan hanya duduk-duduk aja dan bicara. Paling Jadi sedikit kita ambil bagian. ada ambil bagian. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Memang sudah menurun. Kita tahu kita menurun. Kita tidak bisa lagi travel seperti dulu. Dulu waduh, travel dari satu negara ke negara lain, pulang di rumah cuma 1 hari, besoknya sudah berangkat lagi. Waduh, sampai di sana jam 1 di Mongolia saya ingat itu. Padahal jam 8 sudah memberikan penataran, saya sendiri yang memberikan penataran. Aduh, sampai jam 5 Solo, penatar Solo. Ya itu masa dulu masih ada kekuatan. Sekarang enggak. Hanya ya beginilah duduk melalui obsesi hati memberikan presentasi. Tapi ya berterima kasih bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Di masa muda pernah melalui 7 negara di dalam 8 hari. Aduh. Itu di Central America kan, ke Nicaragua atau Honduras atau Salvador, itu negara-negara dilalui ya setiap hari. Jadi malamnya berjalan, harinya perjalanan, kemudian besoknya sudah mulai seminar sepanjang hari. Kemudian perjalanan lagi ke negara yang lain, kemudian berjalan lagi. Jadi itu masa muda, tetapi sekarang sudah tua, sudah lanjut lansia, usia, mesti jadi tidur. kita perlu istirahat, tetapi kita ya masih bisa ambil melayani bagian demi kemuliaan. Tuhan begitu sayang sama kita. Ingat, Tuhan menggendong kita biarpun dalam masa tua. Jadi apalah salahnya? Ya, kerjakan sedikitlah persediaan dan kemudian memberikan presentasi.
Luar Jadi yang saya tangkap biasa. adalah kuncinya adalah selalu bersukacita dalam pelayanan pekerjaan Iya, Tuhan. Dengan betul. sukacita itu membuat tadi mungkin yang umurnya sudah lanjut menjadi seperti anak muda lagi. Wah, luar biasa. Kita harus belajar itu ya dari Betul. Pendeta dan Ibu ya. Karena itu Baik. semua adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan tadi Amin, amin. disebutkan Ah, semua pelayanan itu ya. Luar biasa. Terima kasih tips dan triksnya ya Pendeta dan Ibu. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Siapa atau apa yang paling membuat hidup pendeta dan ibu terasa berharga sekarang? Silakan. Ya, di samping Tuhan sendiri adalah saya punya pasangan ini. Jadi kita saling mendorong satu sama lain. Kalau satu ada agak low ya, yang kita encourage one another. Dan di samping itu adalah anak kita menyebabkan kita ingin artinya berbuat sesuatu ya untuk anak kita ya. Jadi kita bisa menjagakan cucu-cucu kita. Jadi itu menyebabkan kita masih tetap berharga, bisa menolong mereka ya walaupun kita di masa tua ya. Banyak orang-orang tua yang sudah lansia justru mengharapkan bantuan Anaknya dari untuk anak-anak ya. Anak-anak yang ini, tetapi kita justru ikut memberikan kontribusi kepada anak-anak kita ya. Jadi itu yang merupakan satu hal yang sangat membahagiakan kita. Oke, baik. Jadi orang-orang terdekat ya. Ya, Orang terdekat kita itulah yang membuat kita merasa paling berharga dalam hidup kita ya. Baik. Ya, yang berikutnya. Menurut pendeta dan ibu, apa kunci agar tetap bahagia dan tidak kesepian di masa lanjut usia? Nah, silakan pendeta dan ibu. Iya, tetap bersekutu dengan Tuhan, ya. Bicara dengan Tuhan. Pagi-pagi bangun sudah berbicara dengan Tuhan. Bicara dengan Tuhan sepanjang hari. Apapun kita lakukan, kita tanya kepada Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan. Satu prinsip yang sangat penting, ya. Berbicaralah kepada Tuhan, ya, sebelum bicara kepada orang lain. Kemudian mendengar suara Tuhan sebelum mendengar suara orang lain. Ya. Kemudian baru berbicara dengan artinya tunjukkan kasih sayang antara suami istri ya. Jadi ini adalah hal yang selalu memberikan kepada kita suatu kebahagiaan. Ya. Ya itu ya. Berarti hubungan yang erat dengan. Jadi sebelum berbicara dengan orang lain, berbicara kepada Tuhan ya. Wah. Betul. Bagus. Dan sepanjang hari loh. Amin, Betul. amin. Jadi jangan sempat bengong ya. Tetap. Enggak, soalnya ini bagus buat kita nih. Benar. Buat orang muda. Karena biasanya kalau orang muda, pendeta dan ibu, yang pertama yang berbicara dengan mereka adalah handphone. Waktu bangun, bukan Tuhan. Nah ini jadi mau tidur juga bukannya Tuhan dan pasangan, tetapi handphone juga. Ya, bukan hanya anak muda, semua iya, orang semuanya. juga jadi ini satu quote yang bagus nih. Ya. Sebelum berbicara kepada orang lain, berbicara pada Tuhan. Ya. Sebelum mendengarkan suara orang lain, dengarkanlah suara Tuhan. Nah, ini bagus. Amin. Ini quote yang bagus nih. Terima kasih ya pendeta dan ibu. Baik, berikutnya, jika boleh memberi satu nasihat dari pengalaman hidup, apa yang ingin pendeta dan ibu bagikan untuk anak-anak dan cucu-cucu? Wow. Silakan pendeta dan ibu. Ya, dengan sendirinya adalah apa yang dikatakan di dalam buku Matius pasal 6 ayat 33. Salirlah dahulu akan kerajaan Allah serta kebenarannya, maka yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi Tuhan harus yang utama, yang terpenting, the most important. Ya, jadi yang lain itu haruslah yang menyusul sekunder. Ya, utamakan Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Ya, itulah yang orang tua kami selalu katakan waktu papa mama masih hidup ya, seek first the kingdom of God. Dahulukan dulu itu, nanti yang lain alles kommt terah. Dan memang betul, dengan mendahulukan Tuhan, segala sesuatu itu berjalan dengan baik. Betul. Dan memang itu menjadi salah satu ayat emas ya. Matius 6 ayat 33 ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Luar biasa nasihat-nasihat yang diberikan ya. Baik, kita sudah berada di
Baik, sebelum kita mengikuti segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Saat ini kita masuk dalam sesi pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah uang berperan sangat penting dalam menjalani kehidupan aktif sebagai lansia? Bagaimana pendeta dan ibu? Silahkan. Ini kita harus berhati-hati dalam hal ini. Sementara uang itu penting, kita harus lihat uang itu hanya sebagai sumber. Ya, bukan kita tergantung kepada uang. Ya, sebab yang lebih penting daripada uang itu adalah perasaan cukup di dalam kehidupan. Ya, jadi merasa puas dengan apa yang ada. Ya, Itu yang sering susah. iya. Orang nggak mau Merasa puas dengan apa yang perasaan ada. puas yang ada. Tetapi uang itu penting. Itulah sebabnya kita harus menyiapkan diri ya lama sebelum pensiun. Pensiun. Ya. Jadi menabung, kemudian sesudah menabung bukan hanya menabung tapi menginvestasikan akan uang. Dengan demikian menolong kita untuk bisa hidup. Nah, kami mempunyai maafkan kalau saya berterus terang ya, ada sumber untuk pemasukan uang. Ya, sumber itu ya adalah dari uang pensiun. Ya, tetapi juga ada apa yang disebut social security. Sebab dulu kami memasukkan uang kepada pemerintah, kemudian itulah yang kita Matching. dapatkan ya Mereka di matching. match ya. Di matching kemudian oleh organisasi ya, kemudian diinvestasikan dan itu yang menyebabkan kami dapatkan uang apa yang disebut social security. Tetapi di samping itu ada juga sumber yang lain juga yang menyebabkan kami dari investasi yang kami sudah pernah masukkan sehingga tetap menghasilkan setiap bulan. Walaupun kita tidur, tidak kerja, tetapi ada uang yang masuk. Ya, nah dengan demikian maka itu cukup untuk kami hidup, makan, ya, dan punya rumah, tidak punya hutang, ya, dan kita bisa membantu akan pekerjaan Tuhan. Ya, nah itu adalah menunjukkan bahwa planning sudah dilakukan. Sudah dibuat perencanaan Jauh sebelumnya. lama sebelum kami pensiun. Ya. Walaupun kita punya gaji kecil, waktu di Indonesia pun kami sudah mulai menabung, uang di bank, income sangat sederhana, banyak orang-orang yang perlu pertolongan, tetapi harus ada dana yang untuk disimpan, untuk masa depan, untuk pendidikan anak-anak dan sebagainya. Terus waktu di Singapura juga kami anak-anak sudah kami invest dalam education insurance. Educational insurance. Ya, jadi uang adalah penting ya, tetapi jangan sampai lebih daripada segala sesuatu. Tetapi perencanaan itu adalah sangat penting supaya kita tidak tergantung kepada orang lain dan kita bisa hidup tetap dengan berwibawa, di usia tua, dan perencanaan itu penting. Nah, untuk kecukupan itu, ya kembali, kalau seandainya uang tidak terpenuhi, sebab katakan, gaji kami kecil, tidak ada social security seperti di Amerika. Kita dalam masa-masa sekolah, bekerja, coba memikirkan rencana mau pensiun di mana. Misalnya, kalau di kota itu mahal, cari tempat mungkin agak di luar kota, ya, kemudian bisa ada rumah di sana, bisa bertanam, ya, sehingga tidak tergantung kepada orang lain, sebab tanaman itu menghasilkan buah, sayuran dan sebagainya. Jadi ada seorang yang katakan, kami tidak tergantung kepada, kami tidak lagi ke pasar, hanya yang kita perlu hanya beras. Ya.
Jadi beras, beli dari toko beras, kemudian semua buah-buahan sayuran bisa dapat dari dia punya kebun. Ya. Jadi dengan demikian maka dia tidak tergantung kepada orang lain, jadi tetap hidup dengan senang dalam kecukupan dan tidak bergantung kepada orang lain, termasuk anak sekalipun. Oke, itu menumbuhkan kewibawaan daripada Orang lansia. seorang lansia. Ya, di samping itu, ya tidak salah ya untuk mempunyai income tambahan ya, mungkin dengan adanya usaha-usaha online sekarang ini ya, pokoknya yang lebih penting daripada uang itu sendiri adalah kita tidak tergantung kepada orang lain dan kita boleh merasa cukup dalam segala situasi. Yang susahnya merasa cukup itu sangat-sangat relatif. Ada orang yang bilang, "Oh, tetangga ada mobil kayak gini, kami pun mau beli mobil kayak gini." Itu enggak bagus itu, kayak gitu. Pokoknya mesti, rasanya puas dengan Iya. apa yang ada saja. Oke, Jadi mungkin sudah waktunya untuk pertanyaan berikut. Ibu, cuman saya jadi tertarik nih ya dengan jadi timbul di pemikiran saya satu pertanyaan nih Pendeta dan Ibu. Barangkali mungkin ada di antara pemirsa yang menyaksikan sekarang ini, lansia juga seperti Pendeta dan Ibu, tapi sudah berada dalam situasi mereka tuh nggak punya uang di usia mereka sekarang. Jadi mereka, kita bilang terlambat lah mendengar pembahasan inilah kita bilang ya. Nggak ada uang dan hidup mereka sama sekali nggak punya uang dan tergantung dari hidup orang lain, khususnya anak-anak mereka. Ada nggak nasehat, masukan, atau tips dari Pendeta dan Ibu untuk sahabat-sahabat lansia yang dalam situasi seperti yang saya katakan tadi, supaya mereka jangan, waduh saya sudah terlambat, saya nggak punya uang nih Pendeta dan Ibu sekarang. Saya harus bagaimana? Ada nggak tips atau nasihat buat mereka? Silakan Pendeta dan Ibu. Banyak usaha yang dapat dibuat, ya. Salah satu contoh yang saya sebutkan tadi, misalnya bertanam. Oke, bertanam itu tidak selamanya perlu tanah, ya. Sekarang itu dengan sistem hidroponik, ya, bisa kita tanam. kita bisa menanam dan bisa mendapatkan hasil sayuran, ya, dari kita punya hidroponik. Jadi itu menghematkan biaya, ya. Untuk beli Ya. makanan. Ya, Ya. kemudian faktor yang kedua, kadang-kadang di masa usia lanjut ya, kita bisa menitipkan kue, kita buat kue titipkan di warung, ya. Ya, itu kan menambah kepada income, ya. Kemudian di dalam masa tua kadang-kadang kita bisa sekarang dengan zaman komputer kita bisa membuat suatu usaha melalui komputer, oke. Online, ya. Jadi banyak perkara yang dapat dibuat supaya kita tidak bergantung kepada orang lain, ya. Dalam hal ini ya kita punya pengeluaran juga harus ditekan, ya. Ya. Jangan sampai Jangan mau beli seenaknya aja. seenaknya saja. Dalam usia yang lanjut kita harus pikirkan tentang biaya kesehatan. Jangan pernah lupa bahwa kita harus selalu ikut BPJS. Supaya bisa berobat. Apalagi kalau lansia, banyak sekali penyakit-penyakit orang tua. Sehingga kalau kita tidak membayar BPJS, kita tidak bisa berobat. Mengalami kesulitan. Iya. Dan kemudian lihatlah, semuanya harus, kalau belanja itu harus selalu pakai daftar. Jangan kita masuk ke toko itu, apa yang kita mau kita beli. Jangan. Lihat aja daftar apa yang sudah kita beli, apa yang sudah kita daftarkan, nah itu aja. Jadi kita benar-benar ikat pinggang. Iya. Wah, ini bagus ya. Terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya, dan mudah-mudahan pemirsa di rumah yang mengalami situasi yang dibicarakan ini boleh mendapatkan satu masukan yang berharga dari Pendeta dan Ibu ya. Baik. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Selamat malam Pendeta. Tetangga saya seorang janda dan pensiunan yang tinggal di kos-kosan sendirian. Dia tidak mau tinggal dengan anaknya karena sering bertengkar dengan menantu. Dia memang sibuk setiap hari melakukan kegiatan-kegiatan sederhana. Menurut Pendeta, apakah tidak apa-apa jika dia hidup sendirian? Silakan Pendeta dan Ibu. Ya. Tidak apa-apa hidup sendirian, tetapi harus dekat dengan tetangga, ya, atau teman dan sebagainya. Sebab kadang-kadang orang yang tinggal sendirian tanpa
diketahui dia mati, kemudian beberapa hari kemudian baru Baru ketahuan ketahuan. oleh sebab bau busuk yang keluar dari rumahnya. Ya. Ya. Jadi atau ada cara-cara tertentu sekarang ini, Dia yaitu pakai alert. misalnya ada alert, ya. Ya, dia pakai seperti kayak Sep- apa namanya? seperti gelang. Gelang Ya. ya. Gelang itu jadi kalau dia jatuh atau dia apa itu ada dia telepon kepada anaknya atau apa. Atau kepada dokternya dan Iya. sebagainya. Nah, Itu sangat penting sekali. Saya punya teman orang Korea, istrinya meninggal, ya. nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dia sedang di Amerika, kemudian istrinya sedang di Korea, ya. Kemudian beberapa hari kemudian baru ketahuan. Ya. Sudah jatuh Ya, ibunya jatuh, itu sebetulnya di depan. masih bisa ditolong, tetapi Tapi oleh sebab sudah tidak ada pertolongan, ya, meninggal. meninggal. Jadi hidup sendirian tidak masalah, ya, tetapi harus mungkin ada seorang pembantu, ya, yang bisa menolong, Caretaker yang bisa datang. caretaker, atau harus paling sedikit dekat dengan tetangga. Jadi tetangga akan selalu tahu bahwa kalau dia tidak muncul, Nah, ditanya, kenapa ini kok nggak ada muncul? sesuatu yang salah. Ya. Gitu. Dan kemudian ingat tadi yang kita katakan bagaimana kalau kita sudah tua itu kita harus banyak teman. Jadi kalau hidup dan sendirian itu sangat depresi. Jadi banyak teman. Jadi perlu untuk ya dia oke, dia boleh mau tidur sendiri, hidup sendiri nggak apa-apa. Yang penting dia ada masa di mana dia bisa keluar dengan teman-temannya Ya. dan kemudian ya bergembira. Teman sekelasnya dulu, tempo dulu dan sebagainya. Itulah sebabnya bagus ke Jadi, gereja. tapi bagus tadi katakan dia tetap sibuk. Jadi Iya. bagus. Jadi pertanyaannya adalah boleh sendirian? Enggak jadi masalah. Iya, dia tetap Oke. sibuk. Oke, baik Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Ini satu jawaban yang sangat baik ya. Ya. Membawa manfaat kiranya untuk para pemirsa di rumah. Baik Pendeta, waktu kita sudah habis juga pada saat ini. Silakan Pendeta untuk closing statement-nya. Baik, kembali lansia masih bisa berkarya dan tidak perlu merasa tidak berguna. Tetapi perlu pelihara kesehatan, pola hidup sehat, berhubungan dengan baik dengan anak, menantu, ataupun juga dengan anggota Teman-teman. keluarga, ya, punya dengan teman-teman dan sebagainya. Dan tetap pola hidup yang sehat, ya. Dengan demikian akan selalu mempunyai pikiran yang cerdas dan bisa berbuat sesuatu sesuai dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu hal yang kami ingin sampaikan. Amin. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami meskipun kami sudah lansia untuk memberikan presentasi supaya jangan ada satupun lansia yang merasa dirinya tidak berguna. Biar kami selalu bergantung kepada Tuhan dan biarlah prinsip-prinsip yang telah disampaikan ini dapat dipraktekkan sehingga kami dapat selalu menjadi berkat meskipun sudah lansia. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini dalam nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, terima kasih Pendeta dan Terima Ibu. kasih Pendeta dan Ibu. Sampai jumpa. Baik, demikianlah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada pemirsa Obsesi Hati yang telah menyaksikan program Obsesi Hati pada malam hari ini. Tuhan berkati saudara. Terima kasih juga kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Kuntaraf yang telah membawakan pembahasan yang sangat baik dan sangat bermanfaat bagi kita. Terlebih terima kasih kepada sahabat-sahabat kru Hope Channel Indonesia yang telah memandu acara ini dari awal hingga akhirnya. Akhir kata saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia. Televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.